Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Wanda Saputri dari kelas D Indralaya dengan program studi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan publik. Keuangan publik adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pandangan Rosen, public finance is the branch of economic that studies the taxing and spending activities of government. Pendekatan yang digunakan dalam keuangan negara dapat kita lihat dari berbagai sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dalam kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dapat dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana yang dimiliki oleh negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan atau perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara sendiri mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek dalam rangkaian penyelenggaraan sebuah pemerintahan negara. Ruang lingkup keuangan publik sendiri mencakup pengeluaran negara, penerimaan negara, administrasi negara, stabilisasi, dan pertumbuhan. Pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanjaan negara terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan suatu kegiatan ekonomi dalam pemerintahan. Dalam pandangan Rosen dan Geiger, ruang lingkup keuangan publik mencakup keuangan publik, negara, ideologi, kesejahteraan ekonomi, dan pengeluaran publik. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Untuk membantu seorang presiden, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer atau yang disebut dengan CFO Pemerintah Republik Indonesia. Sementara setiap menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer atau COO untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemerintah pada umumnya tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Tugas utamanya adalah sebagai regulator, kecuali untuk bidang yang menyediakan public goods. Dalam pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah, organisasi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Dilihat dari karakteristiknya, organisasi bisnis mendapatkan dana dari pemilik atau kreditor yang bermaksud mengharapkan kembali keuntungan, sedangkan untuk organisasi nirlaba menerima kontribusi sumber dana dari kontributor yang tidak mengharapkan pengembalian atau tidak mengharapkan keuntungan. Jika kita tinjau dari tujuannya, organisasi bisnis bertujuan untuk memaksimalkan laba, sedangkan organisasi nirlaba untuk memperoleh manfaat guna mensejahterakan anggota di dalam organisasinya. Organisasi sektor publik dan swasta saling berinteraksi dan saling terkait dalam kegiatan ekonomi. Aliran faktor produksi ada yang disediakan pemerintah dan ada juga yang disediakan oleh pihak swasta, sehingga keduanya itu tidak dapat lepas satu sama lain atau saling berkaitan erat. Pada sektor swasta, pembiayaan untuk kegiatan usaha dilakukan dengan dasar manajemen keuangan yang dianggarkan sesuai dengan program dan dengan menerapkan strategi tertentu, sehingga tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba dapat tercapai. Sedangkan pada organisasi sektor publik, terutama pemerintah, akan menyusun anggaran penerimaan sesuai dengan kebutuhan pengeluaran. Pemerintah harus melakukan upaya sehingga semua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.